Semangat pagi teman-teman, salam sehat, kaya, bahagia. Perkenalkan saya Yen dari Bandung. Kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah perjalanan saya selama 5 bulan di bisnis Faras. Dalam 5 bulan ini, puji Tuhan saya berhasil mencapai posisi top ruby. Semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Sebelumnya saya pernah menjalankan bisnis multi level marketing yang lain. Entah mengapa, kalau ikut berbisnis, saya tertariknya dengan bisnis MLM. Bergabung dengan Faras pada bulan Mei 2023. Pada saat itu, saya sedang menjalankan bisnis yang lain. Lalu ada hal rohani juga yang saya alami dan yang latar belakangi saya akhirnya ikut join Faras. Beberapa hari sebelum saya kenal apa itu Faras, saya mendengarkan kisah cerita seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya ini meninggalkan hutang, sehingga sang penagih hutang ini meminta bayarannya itu anaknya untuk dijadikan budak. Dalam kesedihan dan susah hati, sang janda bertemu dengan seorang nabi. Dia menceritakan apa yang dia alami. Sang nabi bertanya, apa yang kamu punyai di rumah? Sang janda menjawab, dia tidak mempunyai apa-apa kecuali buli-buli yang berisi minyak. Lalu nabi tersebut memerintahkan kepada janda ini untuk mengumpulkan bejana-bejana yang ada di dalam rumah dan dari tetangga-tetangganya. Setelah bejana terkumpul, dia meminta untuk menutup pintu dan menuangkan minyak yang ada di buli-buli yang janda ini punya. Sampai semua bejana terisi penuh, maka minyak itu berhenti mengalir. Nabi berkata, jualah minyak itu, bayar hutang, dan hidup dari lebihnya. Setelah mendengar kisah ini, dalam hati saya berkata, enak ya Tuhan kalau jual minyak. Tapi masa sih harus jual minyak goreng? Pasti berat kalau dibawa untuk kirim barang minyak seperti ini, kan berat ya. Nah, lalu beberapa hari kemudian saya melihat postingan dari Bu Melita. Bu Melita ini adalah teman sekelas di kelas online. Dalam postingan tersebut menceritakan testimoni seorang penderita sakit ginjal yang terbantu dengan balur Faras. Ajaib ya, saya pikir ini hanya minyak dibalurkan dapat membantu kesembuhan penderita sakit ginjal. Sakit ginjal ini kan termasuk sakit yang cukup berat gitu ya. Lalu saya bertanya kepada Bu Melita. Bu Melita menjelaskan apa itu minyak Faras dan juga menjelaskan bisnisnya. Pada saat itu saya belum memutuskan apa-apa, jadi hanya sekedar mendengarkan cerita beliau aja. Tapi Bu Melita ini gigih sekali. Beliau ini terus aja memfollow up sampai akhirnya ya udah saya mau coba. Setelah mencoba, saya langsung ikut bisnisnya. Nah, di awal join ada perasaan ragu, gak yakin apakah bisa menjalankan bisnis yang produknya ini orang bilang mahal. Apalagi pada waktu itu saya nggak ada modal. Nah, setelah memutuskan mau join ini, saya nekat. Di awal bulan Mei setelah saya terima gaji, saya belanjain deh produk Faras, saya masuk ke member bisnis. Teman-teman pasti tahu dong ya, kalau karyawan ini setelah terima gaji pasti banyak pos yang harus dibayar, harus bayar ini, harus bayar itu. Jadi memang uang panas ya istilahnya. Ini memang nggak bisa dipakai untuk apa-apa, harus untuk bayar tagihan-tagihan yang memang harus dibayarkan tiap bulan. Tapi saya pada saat itu memang sudah nekat dan berpikir ya udahlah, nanti aja pikir lagi gimana caranya biar produknya cepat laku. Nah, setelah saya join ini, saya mengikuti seminar yang diadakan di Zoom. Pematerinya itu adalah Pak Putu Eka Suryawan. Beliau adalah owner dan CEO PT Faras dan Nusantara. Nah, di sana mindset saya terbuka karena beliau mengatakan
agen-agen Faras ini harus mempunyai mindset yang benar. Mindset pertama kali adalah kita melayani orang, bukan pada cuan. Beliau mengatakan kita itu harus melayani, membantu orang terlebih dahulu. Saya juga sangat suka slogan Faras, yaitu dari cinta untuk melayani. Karena orang sakit ini membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih dari kita, agar dia itu merasa terhibur dan juga semangat dalam menjalani hari-harinya menghadapi sakit yang dia derita. Selama berbisnis kan saya selalu mengutamakan pada keuntungan ya. Nah, sejak bergabung Faras, semuanya itu menjadi berubah. Jadi Faras membuat menjadi berbeda. Setelah saya berjalan dengan mindset yang baru, saya merasakan dampak positifnya, yaitu ketika menerima penolakan dari orang lain, saya nggak terlalu kecewa. Karena memang saya berpikirnya untuk membantu orang. Jadi cuan itu pasti akan mengikuti. Kalau orang yang kita layani itu tidak membeli, saya meyakini nanti orang lain yang akan membeli. Dan puji Tuhan memang sering terjadi demikian. Nah, lalu saya memutuskan untuk full heart di bisnis Faras ini. Mengapa saya memutuskan full heart di bisnis Faras? Ada beberapa alasan ya. Yang pertama, karena leader Faras itu loyal banget. Setiap mengadakan webinar, mereka selalu berbagi door prize. Jadi berbagi kepada agen-agen yang lain ya. Apalagi kalau ada seminar kesehatan, door prize-nya itu nilainya itu gede. Dan leader Faras itu pantang menyerah. Contohnya aja leader atas saya, Bu Melita. Aduh, beliau itu gigih sekali gitu ya, tekun, ulet, terus aja memfollow up saya. Dan beliau juga berhasil gitu ya membuat saya fokus di bisnis Faras ini. Karena saya sebetulnya kalau sudah join ke bisnis yang saya serak gitu ya, saya nggak akan pindah. Tapi bisnis Faras ini berbeda gitu, dapat membuat hati saya itu merasakan ada nilai lebih di bisnis Faras ini. Dan memang fokusnya itu untuk melayani. Jadi memang untuk mengumpulkan hal baik juga di dunia ini. Lalu yang saya sukai di bisnis Faras ini ada sekolahnya, yaitu One System. Nah, One System ini bisa kita akses itu di aplikasi di gadget. Namanya One Apps. Jadi sangat memudahkan sekali untuk para agen yang ingin belajar dan juga ingin mencari materi tentang penyakit, tentang motivasi, tentang cara bisnis yang benar. Pokoknya saya suka banget. Baru kali ini saya mengikuti bisnis yang ada sistem seperti ini. Lalu tentunya produknya bagus ya. Nah, pada saat pertama kali saya mencoba minyak ini, saya pakaikan kepada anak saya yang jatuh dari motor. Kakinya itu luka dan juga bengkaknya itu lumayan merah. Dalam 4 hari itu lukanya terus berair, nggak mau kering. Sudah saya pakaikan obat lain tapi masih berair juga, nggak mau kering. Dia nggak mau ke dokter, nggak mau dipijat. Kasihan ya, jalannya itu diseret karena sakitnya luar biasa. Hari keempat pesanan minyak saya datang. Setelah konsul dengan Ibu Melita, saya memakaikannya kepada anak saya. Saya balurkan pada tulang belakang, telapak kaki, sela-sela jari kaki, dan juga di lukanya saya oleskan, dan juga daerah yang bengkak. Lalu saya minta anak saya untuk minum air hangat 1 gelas. Karena saya ingin kakinya cepat sembuh, saya membalurkan kembali 1 jam kemudian. Nah, sebelum saya membalurkan, saya lihat lukanya. Loh, lukanya ini sudah nggak berair, dan juga bengkaknya pun sudah berkurang banyak. Wah, ajaib sekali ya minyak ini. Dan juga saya memakaikannya untuk keluarga yang lain.
aduh, semua keluarga itu terbantu dengan minyak ini. Di saat anak saya demam, batuk, flu, pilek gitu ya, dan juga nggak enak badan, perut kembung. Pada saat saya juga sakit mah saya kambuh, dan terus ada urat bengkak, meriang gitu. Dan saya pakainya minyak faras gitu. Dan luka anak saya tersebut juga dalam 2 hari mengering. Dan dalam 2 hari ini lukanya itu meletek ya, meletek. Saya lihat di dalamnya itu ternyata kering juga. Ada kan obat yang di luarnya kering tapi di dalamnya masih basah gitu. Nah, ini luar biasanya minyak ini kering sempurna. Setelah saya melihat cara kerja minyak ini luar biasa, saya mulai memfokuskan untuk menjual minyak ini. Saya mulai kejar bagaimana caranya biar bisa presentasi ke orang lain. Bu Melita menyarankan agar berani untuk membalur orang. Jadi pada saat itu saya diminta Bu Melita untuk mengumpulkan ibu-ibu kompleks. Jadi saya memberanikan diri gitu ya, ngumpulin ibu-ibu kompleks. Pada waktu itu banyak gitu ya, udah 20-an, puji Tuhan. Jadi pada waktu itu saya belajar pertama presentasi itu di depan 20-an orang gitu. Dan di sana saling balur ya, saya sediain minyak, saya ada tangani beberapa orang juga, lalu mereka juga saling membalur. Dan saya ikutin semua apa yang diarahkan oleh leader atas saya. Ikut webinar tiap hari, belajar dari video, terus belajar juga dari link Telegram para solusi sehat, testimoni dari pemakai, dan juga ikut challenge yang dibuat oleh Bu Melita dan Bu Jen. Nah, di salah satu challenge ini ada membuat dream book. Dream book ini diminta untuk menuliskan impian, target, jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Bingung ya mau menulis apa gitu. Memang sebelumnya saya pernah mendengar materi ini, tapi tidak saya lakukan. Nah, di bisnis Faras ini saya ingin bisa berhasil. Jadi saya ikuti apa yang diajarkan oleh leader. Jadi saya tulisin gitu ya, di jangka pendek itu target saya pada bulan Juli mencapai ruby, dan pada bulan Desember itu mencapai top ruby. Nah, lalu saya disibukkan juga challenge-challenge yang lain seperti nonton One Apps. Nah, makanya saya sangat suka dengan One Apps ini setelah mengikuti challenge. Jadi saya tahu gitu ya, di One Apps ini ada apa aja. Pokoknya sangat membantu sekali lah aplikasi ini. Nah, lalu pada bulan Oktober di awal ya, entah mengapa saya membuka kembali Dream Book. Saya lihat, loh, ternyata target saya di bulan Juli itu lolos ruby sebulan lebih cepat. Jadi saya lolos ruby itu di bulan Juni saya lolos ruby. Dan saya lihat target yang selanjutnya itu top ruby di bulan Desember. Aduh, kelamaan ya kalau Desember, kenapa nggak dipercepat aja? Jadi saya kejar di bulan Oktober. Dan puji Tuhannya itu juga di akhir September saya mendapatkan tiket emas dari Tuhan. Sebenarnya di akhir September ini ada berita duka dari kampung kalau mami meninggal. Jadi saya harus pulang ke kampung. Karena kepulangan saya inilah Tuhan membukakan jalan untuk saya. Tuhan memberikan tiket emas berjumpa dengan mitra-mitra yang luar biasa. Pertama kali saya menginjakkan kaki di kampung, saya langsung ke rumah duka. Di sana sudah berkumpul saudara-saudara. Lalu saya ngobrol dengan istrinya sepupu, bercerita, kita ngobrol karena memang sudah lama sekali nggak ketemu. Kita ngobrol juga tentang masalah kesehatan. Lalu saya sampaikan saya jalanin bisnis Faras. Setelah
menceritakan apa itu Faras. Puji Tuhan, closing satu Faras Care Hot Roll On. Memang kecil ya, tapi bagi saya ini adalah awal yang baik. Lalu pada hari berikutnya saya berjumpa dengan teman masa kecil saya. Persahabatan dengan dia ini sudah 3 generasi. Jadi nenek saya bersahabat dengan neneknya, orang tua saya bersahabat dengan orang tuanya, dan anak-anaknya kami juga bersahabat. Jadi saya kenal dengan kakak dan adik-adiknya. Ternyata dia juga sedang melayat di rumah duka yang sama, tapi di kamarnya itu yang di ujung. Saya ikut melayat ke keluarganya. Pada saat itu nggak ada niat sama sekali saya menceritakan bisnis karena kondisi kami sama-sama sedang berduka. Tapi pada saat dia mau pamit pulang, jadi kita lagi jalan menuju ke tempat parkir. Saya mengantarkan dia gitu ya. Nah, saya dalam hati saya itu ingin menceritakan sekarang ini saya menjalani pengobatan transdermal loh. Dia langsung berhenti. Dia tanya, apa itu pengobatan transdermal? Lalu saya menceritakan. Biasanya kalau kita sakit, itu kita pasti minum obat. Nah, kalau pengobatan transdermal ini kita tidak minum obat, tapi kita membalurkan minyak. Nah, minyak ini juga sangat ajaib, terbuat dari 108 tanaman dan bisa untuk lebih dari 78 penyakit. Dia sangat tertarik, antusias sekali, dan dia meminta saya untuk kembali kepada di mana keluarganya berkumpul dan mempresentasikan tentang minyak Faras ini, karena baginya ini yang dia butuhin, herbal dan tidak minum obat. Dia juga menyadari kalau kita minum obat itu efek panjangnya itu akan berakibat pada organ yang lain. Nah, lalu saya memberanikan diri lah ya untuk mempresentasikan di rumah duka. Puji Tuhan, ada closing satu klasik, dan teman saya ini juga memesan satu klasik. Nah, pada saat itu saya tidak membawa produk, tapi karena dia ada keluhan sakit pinggang, ya udah saya selalu bawa kemana-mana itu yang kecil-kecil ya. Jadi saya kasih dia itu yang Care Roll On yang ori. Saya kasih dia untuk dia langsung pakai. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, di saat saya sedang bersiap-siap untuk menuju ke rumah duka, teman saya ini telepon, minyaknya ini manjur ya, kecil begini aja manjur banget. Sakitnya itu tadinya 100%, sekarang tinggal 5%. Yang kecil aja manjur, apalagi yang ada rempahnya ya. Saya langsung menjawab, tentu saja, karena yang rempah ini memang booster, lebih bagus lagi khasiatnya. Lalu dia bilang, ini ada yang mau pesan minyak, 10 minyak rempah, 5 minyak angin, dan 5 yang roll on. Wah, ini beneran gak ya? Pesanannya banyak banget. Lalu gak berapa lama kemudian, saya menerima notif chat dari dia, itu bukti transferan. Aduh, saya kaget ya, luar biasa sekali gitu ya. Lalu saya meminta Bu Melita untuk mengirimkannya langsung. Dan di saat padatnya acara dan kesibukan saya di kampung, saya sempatkan juga membuat janji temu balur pada 3 orang. Dan puji Tuhan, 3-tiganya akhirnya menjadi pemakai Faras. Salah satunya adalah adik papa yang sakit saraf kejepit. Saya balur dan kasih tahu di mana daerah yang sakit dan yang tidak lancar aliran darahnya, dan juga jelasin ke tante kenanya itu di tulang belakang, di bagian mana, di lumbar mana gitu. Tante mengatakan, benar banget, memang di daerah yang saya sebutkan itu yang kerasa sakit. Nah, tante ini
sudah ini ya habis uang jutaan ya berobat ke dokter, dan dia diharuskan oleh dokter itu untuk suntik di bagian pahanya. Dan pada saat saya balur di bagian pahanya memang itu bermasalah, peredaran darahnya itu nggak lancar gitu ya. Nah setelah disuntik pun juga masih kerasa nyut-nyutan, jadi nggak ada efek ya, nggak ada efek setelah berobat ke dokter gitu. Begitu beliau dibalur, saya nggak nawarin produk, tapi dia langsung mau pesan gitu, pesen deh itu minyaknya. Dan sekarang beliau memakai rutin dan merasakan efeknya itu sangat bagus. Jadi sekarang udah lebih baik. Pada saat berdiri dia sudah nggak begitu merasakan nyut-nyutan lagi, bahkan dia mau mengangkat barang. Saya bilang jangan dulu, kan harus disembuhin dulu. Saraf kejepit itu kan sangat rawan ya, akan bisa lebih parah gitu. Dan puji Tuhan juga beliau akhirnya join di bisnis Faras dan menceritakan ke keluarga yang lain. Nah bersyukur ya saya bisa menjelaskan tentang sakti saraf kejepit ini, karena sebelumnya saya di training sama Bu Jen. Jadi pada saat saya pulang ke kampung, saya sedang menjalani masa training dari Bu Jen Challenge untuk mempelajari tentang penyakit. Jadi ada 9 video. Jadi kita juga diminta untuk membuat video menjelaskan apa yang kita pelajari. Sangat membantu sekali ya challenge ini. Jadi dengan challenge ini kita tahu sang pasien ini mengalami sakit apa gitu. Ajaib ya bagi saya, karena sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan saya gitu sebelum saya bertemu dengan pasien-pasien. Luar biasanya lagi, adik saya memutuskan bergabung dan mau jalanin bisnisnya. Sekarang dia juga rajin ikut webinar, rajin nonton One Apps. Pada awalnya dia itu nggak tertarik. Dan pada saat saya awal cerita itu biasa-biasa aja gitu ya. Dan pada saat kepulangan saya ini, produk yang saya bawa gitu ya, semua diambil sama dia, semua diborong sama dia. Dalam sebulan, di bulan Oktober, dia berhasil mencapai double turbo. Dan ada juga mitra saya yang dari Surabaya, dia juga sangat luar biasa. Beliau mencapai turbo di bulan Oktober. Dengan semua pencapaian mitra-mitra saya ini, saya berhasil mencapai posisi top UB. Terima kasih buat mitra-mitra yang sudah mau sama-sama berjuang. Kita tingkatkan lagi ya, kita terus belajar, perbanyak pengetahuan mengenai penyakit, sehingga kalau bertemu dengan pasien, kita dapat lebih tepat untuk menyarankan produk Faras yang mana yang bisa mereka pakai. Tuhan itu luar biasa sekali. Di saat kedukaan Tuhan bukakan jalan. Dan puji Tuhan sekali target di tahun ini tercapai dan mulai merancang target selanjutnya. Mengajarkan saya bahwa sangat penting kita mencatat, menuliskan apa yang menjadi impian dan target kita. Impian dan target tentunya tidak dapat dipisahkan ya, karena dengan adanya impian kita harus paksakan diri untuk membuat target. Nah target ini yang menjadi fokus kita, jadi kita kerjain gitu ya, mati-matian target ini agar impian kita cepat terwujud. Dan buat juga target ini sedetail mungkin, impian kita sedetail mungkin, ini akan sangat membantu. Lalu pelajaran yang lain saya dapatkan, jika bertemu dengan siapa saja, ceritakan aja tentang Faras. Biasanya saya menceritakan pertama kali itu tentang pengobatan transdermal, jadi gak langsung saya menyebutkan Faras, karena transdermal ini sangat membuat orang tertarik. Ceritakan terutama di ring 1 dan ring 2, karena sangat menyakitkan gitu ya, sangat ya sedih gitu kalau misalnya orang terdekat kita itu malah taunya dari orang lain. Lalu jangan pernah menyerah dalam memfollow up. Di awal mungkin
mereka menolak, tapi terus aja follow up, terus aja komunikasi. Siapa tahu mereka membutuhkan produk kita, bahkan membutuhkan income tambahan dan mau menjalankan bisnisnya. Quotes dari saya, impian Anda akan menghapus seluruh alasan dan hanya fokus pada solusi bagaimana mengatasi alasan-alasan tersebut. Demikian sharing dari saya. Semoga sharing saya ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada mitra-mitra saya dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih.